Perkenalkan, nama saya Alfrendo, NIM saya 24302060 168. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia adalah satu sistem aturan, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu santisi bagi yang melanggar negara. Fungsi tata hukum dari namanya saja sudah saya jelaskan di awal adalah untuk menetapkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Apa saja tata hukum yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah peraturan pemerintah, yang ketiga adalah peraturan presiden, yang keempat adalah peraturan daerah, yang kelima adalah hukum adat, dan yang terakhir adalah putusan pengadilan. Tata hukum di Indonesia mengalami beberapa kesulitan dan tantangan. Yang pertama yaitu reformasi hukum. Sejak era reformasi banyak sekali perubahan sistem hukum termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan banyak pembentukan lembaga independen seperti KPK. Penegakan hukum Indonesia sering dianggap lemah karena ada korupsi, ketidakadilan, dan kurang transparansi. Dan yang ketiga adalah dualisme hukum. Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional sering sekali membuat konflik, biasanya seperti masalah tanah. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Banyak banget yang menuntut penyesuaian data pribadi, misalnya transaksi elektronik dan mungkin kejahatan cyber seperti hacker. Solusi dari permasalahan hukum di Indonesia yang pertama adalah reformasi hukum yang berkelanjutan, yang kedua adalah penguatan penegakan hukum, yang ketiga adalah harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, yang keempat adalah adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kesimpulan dari teks tersebut adalah tata hukum Indonesia terdiri dari berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang 1945, peraturan pemerintah, presiden, daerah, hukum adat, dan putusan pengadilan. Namun, tata hukum Indonesia menghadapi beberapa tantangan termasuk reformasi hukum yang kompleks, penegakan hukum yang lemah, konflik antara hukum adat dan hukum nasional, serta perkembangan teknologi yang memerlukan adaptasi hukum. Solusi yang diusulkan meliputi reformasi hukum yang berkelanjutan adalah penguatan penegakan hukum, harmonisasi hukum adat dan nasional, serta penyesuaian terhadap kemajuan teknologi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.